Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, sebenarnya ada perilaku aswaja KW yang mirip sama dengan yang dilakukan oleh kaum Nasrani. Dan perilaku ini tergolong syirik, menduakan Allah, membuat tandingan kepada Allah. Apakah perilaku tersebut, sobat-sobat? Berikut ini akan saya jelaskan. Namun sobat-sobat, apakah aswaja KW menyadari atau mereka menganggap ini bukan sesuatu yang syirik? Sedangkan perbuatan syirik, dosa syirik adalah dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah kecuali melakukan taubatan nasuha. Dan sobat-sobat, biasakanlah menyimak video sampai selesai, disimak dengan seksama. Jangan cepat-cepat berkomentar, apalagi komentarnya didorong oleh hawa nafsu dan antipati, sehingga banyak komen-komen yang tidak nyambung dengan substansi bahasan yang disampaikan pada video tersebut. Nah, sobat-sobat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat At-Taubah ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masihha ibna maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusrikun. Artinya sobat-sobat, mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Nah, ternyata sobat-sobat, perilaku ini bukan hanya perilaku Nasrani, akan tetapi juga perilaku kaum Yahudi. Kaum Yahudi menjadikan orang-orang alim sebagai Tuhan selain Allah. Orang-orang Nasrani menjadikan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah. Di dalam hadis
Adi bin Hatim At-Ta'i ini dijelaskan mengapa mereka dianggap atau diserupakan, disamakan dengan membuat tandingan atau menjadikan orang-orang alimnya bagi orang Yahudi, rahib-rahibnya bagi orang Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Ya, mereka memang tidak menyembah mereka, tidak menyembah orang-orang alimnya, tidak menyembah rahib-rahibnya, tidak beribadah kepada mereka. Tetapi di hadis tersebut dijelaskan ketika orang alim mereka, ketika rahib-rahib mereka menghalalkan yang Allah haramkan, sehingga mereka mengikuti menghalalkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, sehingga mereka mengikuti orang alimnya, rahib-rahibnya, menghalalkan. Perilaku itu, sikap seperti itulah yang dianggap menandingi Allah atau dianggap menjadikan orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Karena sobat-sobat, hak menghalalkan dan mengharamkan adalah hak prerogatif Allah. Nabi sekalipun tidak berhak, tidak bisa dilarang menghalalkan apa yang sudah Allah haramkan, atau sebaliknya haramkan apa yang sudah Allah halalkan. Bukankah Nabi Muhammad SAW pernah ditegur oleh Allah ketika beliau mengharamkan madu untuk dirinya? Langsung turun surat At-Tahrim yang mengingatkan bahwa kurang lebih isinya adalah Allah mengingatkan, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang sudah aku halalkan demi menyenangkan hati istri. Nah, jadi Nabi saja ya dilarang, apalagi yang tingkatannya di bawah Nabi, rahib, orang-orang alim. Dan bukankah Aswajakawi menjadikan ulamanya sebagai ukuran kebenaran, sehingga mereka mengikuti apa yang dikatakan ulamanya, apa yang diajarkan oleh ulamanya, meskipun ulamanya tidak hanya menyelisihi Allah, tetapi juga menyelisihi Rasulullah. Nah, jadi inilah sobat-sobat perilaku Aswajakawi yang mirip, serupa dengan yang dilakukan oleh kaum Nasrani dan kaum Yahudi, yaitu menjadikan ulama-ulamanya sebagai Tuhan, menandingi Allah. Sama seperti yang dilakukan oleh Yahudi, menjadikan orang-orang alimnya sebagai Tuhan, menandingi Allah, atau sebagai Tuhan selain Allah. Begitu juga dengan kaum Nasrani, sobat-sobat, menjadikan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah, sebagai Tuhan untuk menandingi Allah. Dan ini adalah perbuatan syirik. Perbuatan syirik adalah dosa besar yang tidak bisa diampuni
kecuali melakukan taubatan nasuha. Sadarkah aswaja kawin dengan apa yang selama ini dilakukannya, selalu mengikuti perkataan ulama tanpa koreksi dan daya kritis, dengan mengembalikan pada Allah dan Rasul. Karena setinggi apapun tingkatan seorang ulama, ilmunya banyak, ilmunya tinggi, tetapi ulama jelas beda dengan nabi. Ulama tidak maksum, sedangkan nabi maksum dan dijaga oleh Allah dari kesalahan. Dan ketika melakukan kesalahan, ditegur langsung oleh Allah. Dan ini tidak berlaku pada ulama. Jadi ulama punya peluang salah dalam ajaran dan sikapnya. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.